Baik, kita mulai. Saya pimpin doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, kami akan memulai kuliah kami dan kami mohon penyertaan Tuhan untuk teman-teman yang lain agar bisa segera bergabung bersama kami. Kami serahkan kuliah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan Tuhan, biar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan berkenan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semuanya. Haleluya. Saudara-saudara, chapter 14 ini, ya, chapter 14 ini sengaja saya pecah menjadi dua. Yang live ini justru saya buat penjelasan teorinya. Ya, nanti saya akan kirimkan video pelatihannya ya. Jadi exercise baik yang ada di buku maupun di slide itu nanti akan saya susulkan lewat recording ya, akan saya susulkan lewat recording ya. Sebentar. Oke, bicara soal non-current liabilities, maka kita akan bicara soal karakter dia yang pertama yang mirip seperti current liabilities yang kemarin kita pelajari ya. Karakter pertama adalah waktu tanggal laporan keuangan. Ketika kita ingin menyusun laporan keuangan, ya, kita sadar, oh kita punya obligation, kita punya kewajiban. Jadi per 31 Desember anggap aja tanggal normal ya untuk laporan keuangan. Kita sadar, oh kita punya kewajiban. Jadi ini merupakan kewajiban saat ini, ya, present obligation. Akibat apa? Akibat ada peristiwa masa lalu, yaitu peristiwa sebelum tanggal laporan keuangan, ya, yang membuat kita di masa depan harus mengorbankan sesuatu. Jadi setelah tanggal laporan keuangan, kita akan mengorbankan sesuatu kepada pihak lain. Apa sesuatu itu? Bisa cash, ya, bisa inventory atau apapun ya resource yang kita punyai yang harus kita korbankan kepada pihak lain. Akibat apa? Akibat di masa lalu ada transaksi ya. Jadi ini sebenarnya definisi umumnya liability ya. Ini definisi umumnya liability ya. Nah, apa bedanya terus dengan current liabilities yang kita pelajari minggu lalu? Ya, ini cuma masalah kapan jatuh temponya, ya kan? Kita bandingkan dua sekali lagi, operating cycle dan tahun kalender, ya. Kalau kemudian tahun kalendernya lebih panjang, ya, dibandingkan operating cycle, ya, jadi operating cycle anggap aja 11 bulan. Berarti patokan itu non-current liabilities kalau dia jatuh tempo lebih dari 12 bulan. Tapi kalau operating cycle-nya anggap aja 14 bulan, ya, sementara ada liabilities yang jatuh tempo 13 bulan, ya, nah itu masih dianggap current karena operating cycle lah yang jadi acuan untuk menentukan dia current atau non current. Jadi walaupun dia 13 bulan itu lebih dari 12 bulan Pak, berarti non current enggak, karena patokan kita adalah operating cycle yang lebih panjang tadi. Ya, ini sudah dibahas minggu lalu ya, jadi ini sebenarnya sifatnya review ulang lah. Ya, mereview ulang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu terkait kapan dia disebut current, kapan dia disebut non current. Selama tidak disebutkan secara khusus di soal, maka kita menyimpulkan bahwa yang jadi patokan adalah tahun kalender. Ya, yang kita jadikan patokan adalah tahun kalender. Oke. Ini tipe-tipenya. Ya, kita hanya akan bahas dua, yaitu yang pertama bonus payable dan kedua long term notes payable. Ya, jadi kata-katanya long term notes payable ya, berarti kan ada notes payable yang sifatnya sebenarnya short term. Ya, jadi untuk mortgage payable dia akan mirip-mirip seperti notes payable. Jadi kita tidak bahas secara khusus. Untuk pension dan lease liabilities itu nanti akan jadi jadi ranahnya AKM 2 yang mungkin ya tidak kerasa kita akan ketemu lagi 3-4 bulan ke depan, kita akan ketemu lagi di AKM 2 ya. Beriman bahwa kita akan tetap lanjut ya dan sehat terus tentunya. Oke, ini tipe-tipenya ya. Jadi ini tipe-tipenya bonus payable, long term notes payable, mortgage payable. Mortgage itu dulu ini sempat
ngehits gitu ya, sempat trending, saya lupa tahun berapa, yang memicu salah satu krisis ekonomi ya, zamannya Presiden SBY waktu itu, krisis ekonomi global ya. KPR atau KPA, kredit pemilikan rumah atau kredit pemilikan apartemen. Jadi kita itu beli rumah atau beli apartemen, tapi sebenarnya kita berhutang ke bank. Jadi bank yang bantu kita lunasin ke developer, ya kan? Atau sebenarnya mortgage ini kayak kita minjem uang, tapi jaminannya rumah, jaminannya properti, yaitu mortgage, ya. Pension liabilities ya hutang pensiun, sekali lagi kita bahas angka yang dua. Lease liabilities itu hutang leasing, ya hutang sewa, ya. Kita masuk ke bonds sekarang, ya. Bonds payable. Bonds payable ini apa ya? Surat berharga. Jadi kalau bicara bonds atau obligasi ini surat berharga. Nah, yang saya sajikan di bawah itu adalah pembedaan, ya, bagaimana membedakan bonds, ya, apabila dilihat dari beberapa perspektif, ya, dari beberapa perspektif. Perspektif pertama yang dilihat adalah apakah bonds itu punya apa ya, kolateral atau enggak, punya jaminan atau enggak, ya kan? Kalau bonds itu kan sebenarnya surat hutang. Kita kan sudah masuk di tahapan liabilities ya, berarti kita adalah pihak yang berhutang. Orang kalau mau minjamin duit ke kita, biasanya butuh jaminan kan. Kalau kamu uang prestasi, kamu nggak bisa bayar, apa jaminan? Ya, masa uang saya habis kamu pinjam, saya nggak dapat apa-apa. Kasih saya jaminan. Kalau itu dibarengi dengan jaminan atau kolateral, maka itu disebut secured bonds. Ya, tapi kalau ada orang yang mau pinjamin duit dengan risiko tinggi tentunya ya, tanpa jaminan, ya itu oke-oke saja, itu kan bisnis ya. Tapi biasanya dibarengi dengan tingkat suku bunga bonds yang lebih tinggi. Ya, jadi unsecured bonds atau debenture bonds itu adalah bonds yang tidak dibarengi dengan kolateral atau jaminan. Yang menyebabkan yang namanya unsecured bonds itu harganya dalam hal ini tingkat suku bunganya itu pasti lebih mahal dibandingkan tingkat suku bunga yang secure. Ya, itu kalau dilihat dari apakah ada jaminan atau enggak. Nah, kalau dilihat dari bagaimana cara pelunasan pokok hutangnya. Jadi kalau bicara hutang kan kita bicara satu prinsipal waktu chapter 6 ya. Yang kedua adalah bunga. Kalau melihat term, serial, dan callable itu lebih ke arah bagaimana cara pelunasan prinsipalnya atau pokok bondsnya. Ya, nanti kita akan belajar yang namanya principle of bonds, itu namanya par value. Ya, par value. Kalau itu disebut term bonds, itu artinya pelunasannya sekali tok, ya, waktu jatuh tempo. Hanya sekali waktu jatuh tempo. Nah, itu yang perlu kita kenal dengan istilah apa? Single sum, ya kan? Single sum. Jadi prinsipal itu umumnya sih single sum karena acuannya ke term bonds. Tapi ada juga bonds yang sifatnya serial. Serial itu artinya jatuh tempo atau pembayaran prinsipalnya itu diangsur. Ya, anggap aja jatuh tempo 5 tahun ya. Pinjaman 500 juta bonds, 100 juta per tahun. Nah, dalam kondisi itu prinsipalnya bukan single sum, tapi menjadi annuity milik kayak bunga. Jarang sih, utamanya di kasus AKM ya, ada yang namanya serial bonds, jarang. Ya, tapi dimungkinkan ada. Ya, karena secara teori dikenali di sini, tapi contoh-contohnya nanti lebih mengarah ke term bonds. Ya, sebenarnya tanpa perlu dijelaskan, logika yang bermain itu bukan lagi logika chapter ini saja, tapi logika chapter 6, yaitu time value of money. Itu term dan serial ya. Nah, callable apa? Callable dari namanya aja, ini lebih mengarah ke orang yang berhutang tadi itu punya hak. Ya, orang yang berhutang tadi punya hak untuk melunasi sebelum jatuh tempo. Ya, Anda mungkin aware lah ya. Dalam beberapa transaksi justru itikat baik dalam melunasi hutang itu bisa jadi malah menimbulkan penalti. Ya kan? Saya jatuh tempo hutang masih 20 tahun. Tahun ke-15 mau saya lunasi, niat baik kan? Ya, saya lunasi berarti dia dapat duit cash gitu ya. Tapi itu mengganggu pola penghitungan bunga dari bank atau dari kreditur. Dia menghitung bunga itu 20 tahun sudah ada hitung-hitungannya, dilunasi pas tahun ke-15. Nah,
bunga yang sudah terlanjur dihitung untuk 20 tahun, sisa 5 tahun tadi itu dikonversi menjadi penalti. Ya. Tapi kalau sifatnya callable bonds, nggak ada penalti karena sudah ada hak dari siapa debitur yang minjem duit untuk melunasi kapan aja. Ya. Tapi kalau sifatnya callable, jadi kalau non callable ya itu tadi bisa jadi ada penalti. Itu ya, itu term serial and callable. Jadi melihat bagaimana cara pelunasan. Kalau yang ketiga itu tidak bisa disetarakan gitu ya. Ini membandingkan atau memperlihatkan bonds dari sisi apa. Convertible bonds itu adalah bonds yang bisa dikonvert menjadi sekuritas lain. Dalam hal ini apa? Share atau saham. Ya kan? Jadi kalau saya hutang ke orang lain, lalu jatuh tempo saya ngomong ke dia, saya lagi bermasalah dengan cash, mau nggak saya kasih saham? Ya kan? Memang Anda akan mengorbankan interest, tapi ada kemungkinan Anda dapat dividen dan capital gain. Ya, saham itu mungkin pergerakan harganya jauh lebih dinamis dibandingkan bonds. Kalau dia setuju oke. Ya, kalau dia setuju oke. Nah, convertible bonds biasanya ya harganya jauh lebih murah dibandingkan yang non convertible bonds karena kan berarti dapat privilege, namanya convertible, gitu ya, able to convert. Artinya kan ya dia punya privilege lain dibandingkan bonds yang biasa yang non convertible. Commodity based dari namanya aja mungkin dia mirip seperti secured ya, tapi lebih ke arah ada backingnya gitu ya. Jadi bonds ini lebih jelas backingnya adalah komoditas-komoditas tertentu. Jadi agak beda dengan istilah secured atau unsecured ya. Secured unsecured itu lebih mengarah ke jaminan. Kalau commodity backing maksudnya gini, kayak jualan barang sekaligus menerbitkan bonds atau sebaliknya, menerbitkan bonds sekaligus jualan barang gitu ya. Jadi bukan masalah itu jaminan atau enggak, tapi ada yang membarengi ya waktu menerbitkan atau menjual bonds. Itu namanya commodity backing. Deep discount dari namanya sih jelas. Ada potongan yang cukup dalam, deep ya, dibandingkan potongan. Nanti kita bicara apa itu discount dalam konsepnya bonds ya. Dalam kondisi normal anggap aja diskonnya 5%, oh ini bisa jadi 10 sampai 15%. Ya, bahkan 7 sampai 5% yang normal jadi 7 atau 8 itu bisa jadi deep discount kalau ekonomi memang lagi baik-baiknya, tapi kita beri potongan. Jadi itu convertible ya, commodity backed dan deep discount. Tidak bisa dilihat ya itu dari sisi apa, tapi intinya seperti itu tadi faktanya atau pembedanya. Kalau registered and mirror ya atau coupon bonds, ini melihat dari apakah di bonds itu kan sudah berharga ya sertifikatnya. Apakah di sertifikat bonds tadi ada nama pemiliknya, ya ada nama investornya guys. Jadi Agustoli minjem duit dari Romario, ya kan? Apakah di sini tercatat namanya Romario sebagai orang yang minjem duit ke Agustoli? Ya kalau ada itu register. Berarti kalau Romario mau jual ke siapa? Dimas. Ya nama Romario harus dihapus, diganti dengan Imade Dimas. Ya kalau berpindah tangan berarti pemiliknya harus ganti juga namanya di situ. Atau yang lama gampang aja ya, istilahnya dirobek gitu ya, kasih ke yang baru dengan nama pemilik yang baru. Itu register bonus. Kalau mirror bonus ya nggak perlu. Jadi jual bonus itu tidak perlu ada administrasi ganti nama atau tanpa ada nama tertulis di situ. Umumnya sih mirror bonds ya, karena kalau sampai itu register bonds itu administrasinya mahal juga. Register bonds biasanya muncul sih kalau bonds seperti ini sifatnya memang tidak untuk mencari untung ya, tidak untuk keuntungan jangka pendek ya, itu register bonds. Tapi kalau itu untuk diperdagangkan biasanya pasti akan jadi mirror bonds. Income bonds itu dari namanya itu artinya gitu. Bonds baru akan memberikan interest, baru akan memberikan bunga kalau perusahaannya profitable. Jadi sebenarnya ya bonds itu jauh lebih aman dibandingkan saham, ya jauh lebih aman, ya. Jadi orang ya bisa dilihat karakternya itu dari cara dia investasikan uang.
kalau dari 100% investasinya itu mayoritas lebih dari 50% masuk ke tabungan atau deposito, ini Anda bisa nilai orangnya nggak suka resiko. Saya nggak ngomong jelek atau enggak ya, tapi orangnya cenderung tidak begitu suka resiko. Dia akan sedikit berani untuk terpapar dengan resiko kalau dia mulai invest ke bonus, ya. Tapi kalau dia sudah invest ke saham, dari sini mungkin ada pemain saham ya. Itu ini memang jiwa muda nih, berani ambil resiko, ya. Jadi umumnya kalau dilihat dari demografi usia, pemain saham itu ada di level tengah ya, level mungkin kalau orang bilang generasi atau generasi, tapi kalau dia makin utamanya kalau pegawai ya, kalau dia simpan dananya di dana pensiun itu semakin mendekati usia pensiun, maka dana pensiun diminta untuk mengalokasikan lebih banyak ke bonds atau deposito. Ya, jadi besok kalau Anda didekati cowok gitu ya, tanya aja, kira-kira kamu kalau punya duit mau kamu kan pasti mungkin belum sempat investasi, kuliah aja masih dibiayai orang tua ya. Kamu besok kalau mau investasi kira-kira kamu mau masukkan mana ya. Nah itu Anda bisa menilai ini my future husband ini suka resiko atau enggak, itu nanti kan bisa memutuskan. Berarti kalau dia nggak begitu suka resiko atau suka resiko, ya itu kan tergantung Anda menyikapi ya. Itu hanya intermezzo aja ya. Jadi bonds itu cenderung aman karena dia punya dalam tanda kutip kepastian gitu ya, untuk memberikan bunga. Dibandingkan kalau kita investasi saham itu keuntungan tahunan itu kan dividen belum tentu dibagi. Tapi kalau bunga ya itu sudah janji atau komitmen dari penerbit bonds ya. Nah, tapi ada yang namanya income bonds. Income bonds ini unik karena dia hanya bisa bagi interest, bagi bunga kalau perusahaannya profit. Kalau pas lagi loss, ya dia berhak untuk tidak bagi bunga. Jadi ini kayak dividen jadi. Ya. Sementara kalau revenue bonds itu lebih mengarah ke bunga itu akan dibayar berdasarkan revenue dari unit usaha tertentu. Jadi maksudnya gini, ada bank ya, ada bank. Saya lagi ikut salah satu. Ada bank punya proyek, ya, punya proyek atau punya pembiayaan atas satu proyek. Nah, untuk membiayai proyek tadi, jadi kan gini, anggap aja ada developer butuh duit, dia pinjam dari bank. Bank ini kan kalau punya duit lebih ya dia pinjamin, tapi kalau nggak punya duit lebih dia itu kayak minta orang untuk invest ke bank, jadi kayak nyimpan di bank. Jadi tiga pihak ini jadi happy. Developer happy karena dapat pinjaman bank happy karena dia nggak perlu nyari pembiayaan internal, tapi cukup dari nasabah gitu ya, lalu dia lempar lagi ke developer ya. Nasabahnya senang karena ya invest tentu dengan bunga yang cukup tinggi. Nah, kalau saya invest di situ ya, saya invest di bank tadi, itu bunga saya tidak ikut bunga yang umum gitu ya, bunga tabungan atau deposito yang umum. Ya bisa lebih tinggi atau lebih rendah tergantung profitable-nya proyek tadi. Ya, itu namanya revenue bonus. Ya, jadi ada sumber interest yang spesifik untuk yang namanya revenue bonus. Ya, itu teori ya, teori konsep seperti apa membedakan bonus. Sebelum lebih jauh mungkin ada diskusi dulu. Oke. Nah ini bentuk sederhana dari bonds gitu ya. Saya ambil sih ada yang namanya treasury bonds. Anda pernah dengar ya istilah treasury bonds? Treasury bonds itu surat utang negara. Jadi yang berutang bukan perusahaan tapi negara. Ya kan? Pemerintah kita sering dikritik ya karena terlalu banyak hutang. Di APBN atau di undang-undang itu ditetapkan ya kalau perbandingan hutang dengan pembiayaan lain itu saya lupa berapa persen. Jadi kalau melebihi itu presiden bisa istilahnya bisa di-impeach, bisa dipecat, ya bisa dihentikan di tengah jalan. Ya. Pemerintah Jokowi sekarang itu lagi ada di wilayah yang hampir merah, belum merah tapi hampir merah. Artinya kalau dia sampai pada titik tingkat pinjaman pemerintah atau negara yang cukup tinggi, dia bisa jadi dipanggil sama MPR. Ya.
dimintai pertanggungjawaban. Ya, nah sebenarnya sih hutang negara itu belum tentu didapat dari pihak luar. Jadi belum tentu Indonesia itu pinjam dari Bank Dunia, pinjam dari IMF. Itu yang sebenarnya ditakutkan oleh masyarakat ya. Kalau kita pinjam ke lembaga-lembaga donor kayak gitu kan banyak sekali kepentingan yang mereka titipkan ke Indonesia. Ya maklum lah kalau pinjam duit itu orang ya orang pasti titip sesuatu tapi jamin tapi kamu harus di ini ya kamu harus di ya takutnya kita jadi negara yang makin kapitalis, makin liberalis. Nah padahal sebenarnya tingkat pinjaman pemerintah itu bisa jadi salah satunya lewat apa? Obligasi retail Indonesia, ORI. Ya. Yang dia jual mungkin ke warga negara, ya dia jualnya ke kita. Makanya ORI itu kan banyak ditawarin ya. Jadi kalau Anda beli ORI itu Anda invest sekaligus juga menjaga supaya negara tidak perlu pinjam dari luar negeri. Ya, jadi kalau Anda pengen beli obligasi, ya mending beli ORI. Ya pahalanya berlimpah. Dapat ya saya nggak tahu tingkat kebersaingan bunganya dibandingkan yang non ORI gitu ya, yang obligasi swasta seperti apa. Tapi selain dapat bunga, Anda juga bisa membantu negara, ya pembiayaan negara. Jadi kita ini kreditur negara kalau kita beli ORI. Nah itu treasury bond. Nah yang namanya bond sekali lagi, ya di situ saya tulis di pojok kanan atas ada yang disebut mitigasi pembiayaan. Jadi kalau Anda tahu ya perusahaan itu supaya bisa jalan untuk bayar gaji, untuk bisa beli barang supaya bisa dijual itu namanya kan aktivitas pembiayaan. Bisa beroperasi itu kan berarti aktivitas pembiayaan. Dari mana dia bisa dapat duit? Pertama pasti dari pemilik atau investor. Dalam bentuk apa? Ya pemilik atau investor mau investasi beli saham. Ya sahamnya perusahaan dibeli oleh investor. Kalau tidak mampu, ya maksudnya pembiayaan nggak bisa 100% dari investor, dari pemilik, ya baru pinjam dari pihak ketiga, dari kreditur, bank dan investor kredit yang lain. Yang melalui apa? Melalui bond salah satunya. Jadi bonds ini adalah salah satu cara untuk alternatif lah. Kalau beli saham itu dianggap terlalu mahal, pakailah bonds. Dan bonds karena dia bisa dipecah-pecah gitu ya. Orang nggak perlu bagi perusahaan butuh 5M, nggak bisa. Kalau hanya diminta dari satu orang 5 triliun anggap aja, nggak bisa diminta hanya dari satu kreditur. Pecahlah 5 triliun itu menjadi dokumen-dokumen atau surat berharga obligasi menjadi beberapa unit, ya itu akan jadi lebih murah. Nah, itu yang saya sebut sebagai mitigasi pembiayaan. Jadi kita bisa dapat sumber pembiayaan, ya finance itu tanpa membebani investor atau kreditor. Ya. Nah, bonds itu dari dokumen ini saya ingin menjelaskan bonds itu adalah surat hutang di mana ada janji dari penerbit. Penerbit itu namanya emiten, ya. Penerbit itu namanya emiten. Saudara-saudara jangan saya tiba-tiba teringat ya. Jangan bingung dengan slide saya ya. Ini semua ada di slide yang saya kirim tadi ke mana? Ke Google Classroom, tapi saya pecah jadi ilustrasi yang saya harap ya. Pertama, kalau buat saya itu jadi melatih saya untuk tidak terbiasa melihat slide, yang melihat tulisan. Nah, saya harap Anda juga meniru itu nanti kalau Anda punya kesempatan presentasi, entah di tugas-tugas kuliah atau di skripsi nanti paling enggak gitu ya, di ujung kuliah Anda. Buat orang terkesan pertama bahwa Anda tidak baca teori gitu ya, tapi benar-benar menjiwai, ya kan? Jadi itu cara untuk menarik perhatian orang yang dengerin. Karena sebenarnya kalau hanya sekedar membaca slide, nggak usah ada kelas kan, saya bagi aja slide, saya baca ya, nanti latihan. Jadi ini juga pesan tersembunyi buat Anda supaya Anda paling tidak meniru lah, bahwa yang namanya PowerPoint itu bukan power words, isinya bukan dokumen words yang Anda copy masukkan ke slide. Ini powernya poin-poin yang dijelaskan, itu intermezzo tadi ya. Jadi kembali ke sini, yang disebut obligasi atau bonds adalah janji dari emiten, ya, perusahaan yang butuh dana tadi kepada kreditur, orang yang punya duit, untuk membayar sejumlah uang yang disebut tadi par value. Ya, jadi kalau par value-nya 1M, kalau par value-nya 1 juta, itu artinya yang menerbitkan bonds berjanji kepada kreditur bahwa dia akan membayar 1 juta atau 100 juta atau 1M, berapapun nilai yang tertulis di bonds tadi,
pada tanggal tertentu di masa depan. Ya, jadi kalau di sini ditulis June 15, 1969. Ya, berarti pada tanggal 15 Juni 1969 itu harus dilunasi tuh par value-nya. Ya. Nah, si penerbit, si emiten, ya, yang butuh dana tadi atau debitur ya bahasa yang sering kita kenal, itu juga akan bayar bunga. Ya. Bunga yang tertulis di bonds, yang tertulis di obligasi itu yang disebut sebagai stated rate, stated, ya, atau nominal rate. Ya, di sini contohnya 2,5%, ya, 2,5%. Jadi semua yang tertulis itu arahnya ke tadi stated ya. Atau kalau itu prinsipal namanya par value. Jadi sebenarnya kalau tertulis di bonds 100 juta itu nilai masa depan. Karena janjinya si emiten kepada kreditor untuk membayar jumlah tadi di masa depan. Jadi itu bukan present value tapi justru jumlah masa depan. Berarti Anda sudah menduga sekarang. Ini nanti saya nggak ngitung future value, yang akan saya hitung present value. Nantilah itu teknis ya, nanti itu teknis. Tapi intinya adalah nilai yang disebut par value, nilai yang tertera di bonds atau obligasi itu sebenarnya nilai masa depan. Ya, masa depan itu kapan ya? Jatuh temponya obligasi. Berapa lama ya tergantung. Bisa 5, 10 atau 1 tahun. Ori kadang malah bulanan gitu kan. Jadi itu prinsipnya bonds ya, prinsipnya obligasi. Nah, ini contoh ya, ada 2 perusahaan, Vodafone dan Telkom Italia. Yang saya sebut tadi stated rate atau nominal rate itu tadi yang saya beri highlight 2,5%, ya, yaitu suku bunga yang tertera di bonds. Itu bahasa bisnisnya, bahasa finance-nya sehari-hari. Kalau Anda bicara dengan teman-teman finance and investment, ya, jurusannya kan finance and investment program kan, bukan finance manajemen lagi, bukan manajemen keuangan, tapi finance and investment. Kalau Anda bicara dengan teman-teman finance, ya, mereka itu kurang kenal dengan istilah stated rate, nominal rate. Yang mereka kenal apa? Kupon. Jadi kupon itu sebenarnya istilah umumnya stated rate atau interest rate, nominal rate. Ya, nominal rate atau stated rate, ya, rate yang tertulis di bonds itu istilah akuntansi. Ya, jadi istilahnya sama aja. Ya, berarti dalam kasus ini Vodafone itu menjanjikan kepada krediturnya untuk dapat 5%. Seberapa sering dapat 5%-nya? Ya, kalau tidak ada keterangan tertentu berarti ini annually, dibayar tahunan. Ya, jadi tiap 31 Desember atau 1 Januari nanti dapat 5%. Ya kan? Dapat 5%. Nah, 2018 604 itu adalah jatuh tempo. Jadi maturity itu jatuh tempo. Ya, jatuh temponya berarti apa? 4 Juni 2018. Ya. Price itu apa? Price itu ya harga ini, harga bonusnya di pasar. Saya ulangi ya, yang tertera di bonus itu namanya par value. Itu belum tentu jadi harga pasar, ya, karena harga pasar itu nanti ya tergantung dengan permintaan dan penawaran orang akan bonus tadi. Makin banyak yang mencari bonus kita, harga di pasar akan lebih tinggi dari par value. Tapi kalau bonus kita ternyata dia lebih rendah, ya, jadi lebih banyak ditawarin, orang nggak pada nyari, itu bisa jadi harga di pasar lebih rendah daripada par value. Jadi price itu harganya di pasar, ya, harganya di pasar. Dalam kasus Vodafone, ini asumsinya harga itu 100 ya, harga itu 100. Dia 106,66, berarti 107. Artinya apa? Harganya lebih tinggi dibanding harga yang tertera di bonds, dibanding par value. Ya, itu price. Tapi dalam kasus Telkom Italia, ya, harganya 100. Berarti yang tertulis di bonds par value sama dengan harganya di pasar. Ya, sama dengan harganya di pasar. Nah, saya agak lompat sedikit. Yang menyebabkan perubahan harga tadi adalah perbedaan suku bunga. Suku bunga yang tertulis di bonds tadi dikenal dengan istilah apa? Di akuntansi stated rate atau nominal rate atau kupon ya. Itu adalah suku bunga yang ditawarkan atau dijanjikan oleh emiten, ya, perusahaan yang butuh duit. Market itu juga punya ekspektasi bunga. Itu yang disebut market rate atau bahasa bisnisnya adalah yield. Ada di situ ya, kolom keempat ya, yield. Jadi yield itu nama lain dari market rate.
Jadi pasar pengen yield, kita kasih kupon. Kalau pasar nggak pengen dapat, ya dia nggak usah beli. Tapi ketika pasar beli, itu berarti dia setuju untuk dapat kupon, walaupun dia berharap yield. Nah, ketika itu terjadi, berarti harus ada apa ya istilahnya ya? Harus ada win-win solution lah. Ya. Kalau pasar pengen 5,25 yieldnya, kasusnya Telekom ya, dan perusahaan ternyata bisa kasih 5,25, udah perusahaan pengen minjam 100, dikasih 100 sama pasar. Jadi dihargai 100. Oke, jadi dalam kasus Telekom Itali, pengorbanannya Telekom Itali itu hanya hanya sebesar bunga aja. Karena dia tetap dapat 100, dia pinjam 100 dapat 100. Ya. Bunga yang dia bayar ya 5,25 tiap tahun ya, sampai 2022. Ya kan? Tapi dalam kasus Vodafone coba Anda lihat, pasar itu diminta berapa sih? Pasar cuma minta 4,05 yieldnya, market rate. Perusahaan kasih berapa? 5. Dalam kasus ini, dalam kasus suku bunga, yang senang siapa? Yang senang kan kreditur, investor. Mereka cuma minta 4, dikasih 5. Berarti dalam kasus bunga, yang rugi siapa? Vodafone kan? Nah, bisnis itu kan nggak bisa zero sum game. Nggak bisa satu untung, satu benar-benar rugi. Nggak bisa, dua-duanya harus untung. Seberapapun tingkat keuntungan dua-duanya. Nah, akhirnya apa keuntungan yang didapat oleh emiten? Ya, dalam hal ini Vodafone. Dia pinjam 100, tapi diberi 106. Ya, dia pinjam 100, tapi diberi 106. Jadi, dia dapat uang 106 hari ini, tapi besok anggap aja kita sebelum 2018, besok waktu jatuh tempo 2018 lunasinya hanya 100. Wah, enak Pak ya. Berarti krediturnya yang rugi, ya enggak juga dong. Wong kreditur dapat bunga lebih besar dari ekspektasi dia, ada selisih paling nggak 1% tuh, ya kan? Jadi itu cara membaca bagaimana proses bisnisnya bonus itu berjalan, ya. Jadi kupon adalah tingkat suku bunga yang tertulis, yield adalah tingkat suku bunga di pasar. Tingkat suku bunga di pasar itu muncul sendiri, ya, invisible hand. Gimana cara cari tahunya? Lihat aja apa bursa efek, ya baca aja koran gitu ya, itu tahu kok tingkat suku bunga pasar itu berubah hari demi hari tergantung permintaan penawaran, tapi kupon tetap. Makanya nama lain dari obligasi ini ya bonus kalau dibuat jadi reksadana ya namanya reksadana pendapatan tetap. Jadi yang tetap itu adalah kita pasti akan terima 5%, kita pasti akan terima 5,25%. Kita pasti akan terima kupon. Masalah di pasar harganya naik atau turun itu masalah lain. Jadi jangan sampai nanti Anda kalau investasi reksadana, saya lagi punya duit nih, tak beli reksadana, tak beli reksadana pendapatan tetap aja, saya pasti nggak rugi. Bisa jadi rugi kalau harga bonus kemudian turun. Tapi Anda dapat keuntungan dalam tanda kutip apa? Tiap tahun pasti dapat bunga, ya, dapat kupon namanya. Ya. Yang kolom terakhir rating, ya itu diberi oleh lembaga rating, ya. Apa istilahnya? Pernah dengar S&P, Moody dan semacamnya itu memberi rating atas obligasi. Jadi gampangannya gini, apakah Vodafone dan Telekom ini suka mempelon atau enggak? Tingkat pengembalian bunganya gitu ya, tingkat pembayaran bunganya masuk akal enggak, menyenangkan kreditur enggak. Mungkin kalau Anda punya awareness soal kartu kredit ya, lihat aja level kreditur Anda di tagihan itu apa, yang paling bagus kah, atau turun satu level, atau paling apa istilahnya kredit macet ya. Itu jadi level, itu profil kita di bank, di OJK. Makin sering kita menunda pembayaran kartu kredit, itu level kita makin turun. Itu kalau Anda mau buka kartu kredit tempat lain itu bisa diakses. Oh, Agus Koli rupanya punya masalah. Ya, saya pernah mau KPA, ya ada kasus. Ya, saya kena spam. Orang pakai nama dan KTP serta kakak saya minjem duit dari bank dan itu belum dilunasi. Untungnya ngurusnya gampang. Jadi langsung ke bank, saya ngomong ini bukan saya berhasil membuktikan gitu ya. Karena apa, sekali kita anggap aja itu normal, saya yang pinjam, bukan saya yang pinjam, maka kalau saya nggak mampu melunasi itu mempersulit saya kalau besok saya mau transaksi keuangan lagi pinjam duit dalam hal ini. Ya, nah Vodafone itu ratingnya paling tinggi AA. Ya, jadi kalau inisialnya AA itu pasti bagus-bagus, itu sudah paling bagus di antara semua manusia. Atau gitu contohnya, ya kan.
Kalau BB Plus itu udah agak turun. Ya. Jadi dengan melihat rating itu investor atau kreditor itu bisa menilai, oh invest di sana aman. Ya, semakin aman satu perusahaan itu biasanya bunganya makin kecil. Logis tuh ya. Jadi Anda invest, Anda pasti dapat bunga. Tapi kalau Anda pengen bermain resiko gitu ya, pengen deg-degan, investlah di rating yang rendah, gitu ya, tapi bunganya tinggi. Kan ada kata-kata apa tuh di manajemen keuangan tuh high risk high return kan, makin beresiko, returnnya makin tinggi. Saya ini kalau dari tipikal pekerjaan, saya bukan orang yang suka resiko. Buktinya apa? Saya kan jadi orang. Tapi orang tua Anda itu suka banget dengan resiko. Ya, risk lover istilahnya. Kalau saya risk averse. Ya, kenapa? Jualan barang itu kan bisa tiba-tiba dapat return tinggi, bisa jadi malah jeblok. Itu kan resiko, gitu ya. Jadi selain melihat tipikal resiko seseorang dari investasi dia, itu juga lihat dari sumber penghasilan. Gitu ya. Tapi sumbernya investasi saya sekarang banyak terdongkrak oleh istri, maksudnya saya yang risk averse ini yang nggak begitu suka resiko, untuk istri risk lovers. Jadi bervariasi sekarang investasi saya, bukan hanya deposito tabungan. Ya, ada banyak tipe ini. Ya, ada banyak tipe investasi, bahkan termasuk reksadana saham. Ya, reksadana saham sih tidak begitu resiko. Beli saham, saya beli saham yang saya dulu. Ya, belum terlalu berani untuk main di saham. Ya, ini bahasan lain ya. Jadi bersabar ya, kita belum masuk di topik akuntansi ya. Saya yakin akuntansinya mana? Anda butuh ini untuk bisa memahami transaksi atau jurnal akuntansi. Nah, proses untuk menerbitkan bonus itu pertama kita pasti harus minta yang namanya underwriter. Underwriter itu penjamin. Saudara bisa bayangkan ya, ketika kita pertama kali masuk di pasar obligasi butuh duit terbitkan bonus. Siapa sih yang kenal Anda? Siapa yang kenal Agustoli sih? Ya, PT yang belum pernah pinjam duit ke orang pakai obligasi tiba-tiba pinjam duit. Pasar kan butuh penjamin bahwa ini perusahaan bagus nih, perusahaan yang tidak akan ngemplang. Nah, itu fungsi underwriter. Jadi underwriter ini profesi mirip akuntan, ya, mirip apa? Appraisal, gitu ya. Yang tugasnya apa? Yang mengevaluasi perusahaan yang ingin terbitkan bonus, pinjam uang dengan terbitkan bonus itu valid nggak, munafik nggak? Oh berarti dia dapat penghasilan. Oh iya jelas, oh namanya profesional kok, ya, profesi ya tersertifikasi. Jadi kalau Anda tertarik memang harusnya belajarnya memang ilmu keuangan ya, tapi itu jauh juga menarik ya dibandingkan ilmu akuntansi setara lah. Makanya saya selalu ngomong, kalau pengen melihat ini persepsi saya loh ya, Anda bisa sampaikan ke teman-teman lain, tapi namanya negara demokrasi ya, saya boleh sampaikan persepsi saya. Kalau Anda pengen menilai keseriusan seseorang ambil kuliah, ya lihatlah jurusan yang dia pilih. Ya. Kalau dia mau milih tax accounting atau pokoknya accounting ya, atau finance and management, finance and investment, oh itu serius. Kenapa? Udah tahu yang namanya accounting itu susah, ya. Belajar standar, jurnal, pelaporan keuangan, apalagi pilih tax ya, belajar lagi undang-undang, itu dia tahu udah susah, dia tetap pilih, bahkan bertahan. Nah itu kan berarti niat ya, serius. Teman-teman manajemen keuangan, wah dulu belajar matematika di SMA aja susah gitu ya, ini mau belajar kalkulus, derivatif dan semacamnya, tapi dia tetap pilih. Nah itu berarti serius ya. Saya nggak mengatakan yang nggak serius itu nggak bagus, tapi bisa jadi kan preferensi orang. Nah makanya kalau ingin nambah nilai diri, kalau nanti mau lulus gitu ya, dianggap punya nilai jual yang tinggi ya, akuntansi saja nggak cukup ya, cari profesi-profesi lain. Syukurnya teman-teman pajak nanti kan dibekali juga kemampuan pajak, berarti double tuh, akuntansi dan pajak. Nggak ada salahnya ambil underwriter. Teman-teman bisnis, ada CMA, ambil CMA gitu ya, sertifikasi akuntansi manajemen. Jadi saya tidak mengatakan akuntansi itu jelek, tapi kalau dia berdiri sendiri hanya itu, nilai jualnya kalah dibanding akuntan yang lain yang mungkin jago profesi-profesi lain. Ada banyak profesi lain, salah satunya underwriter. Ya itu juga bisa dapat duit, ya kan? Tapi memang harus belajar, harus invest dulu. Ya, jadi underwriter itu penjamin supaya bonus kita itu layak diperjualbelikan. Ya, selain kita harus minta underwriter ya, pasti kita harus
terbitkan bonds, ya bondsnya itu harus di apa istilahnya, di assess, di approve oleh pihak-pihak yang berwenang. Termasuk harus ada audit. Sebelum perusahaan itu menerbitkan bonds, dia harus diaudit juga dong. Ya, jadi beda dengan underwriter yang menjamin, auditor ini memastikan bahwa memang kondisi keuangan perusahaan bagus. Ya pasti underwriter dan auditor nanti akan saling berkomunikasi. Nah, selain itu, perusahaan juga kan dia minjem duit ke orang. Orang kan harus yakin, oh sudah diyakinkan sama underwriter. Tapi itu kan sekarang. Di masa depan gimana perusahaan? Prospeknya masih bagus nggak? Nah, itulah gunanya perusahaan terbitkan yang namanya prospektus. Prospektus itu kan berarti prospek, janji-janji dia di masa depan dia akan kayak apa. Jangan salah paham loh ya, bahwa prospektus itu bukan janji kosong. Itu bukan janji kampanye para politikus gitu ya, hanya pas pilpres, pas pemilihan legislatif janji sesuatu ternyata ditagih banyak ngeles gitu ya. Ini janji perusahaan yang profesional, ada ukuran-ukuran, ada nilai-nilainya dan harusnya masuk akal ya. Jadi kalau nggak percaya dengan itu ya nggak usah invest di dia ya. Tapi kalau pengen invest di dia, lihat berprospek nggak di masa depan. Jadi ini satu kesatuan bagi perusahaan untuk bisa menerbitkan yang namanya bonds. Semoga nggak ada politisi yang dengar ya. Saya takut nanti apa namanya dilaporkan ke polisi. Nah, mulai masuk konsep nih. Saya tadi sempat ngomong ya bahwa yang namanya time value of money, ya time value of money chapter 6 itu lekat sekali dengan chapter ini. Ya karena kita harus menghitung time value of money terkait bonds. Dan saya tadi sudah sempat sampaikan bahwa nilai yang tertera di bonds itu adalah nilai masa depan, khususnya prinsipalnya ya, pokok pinjaman itu kan nilai masa depan. Berarti yang nanti akan kita hitung bukan future value, karena kita sudah tahu future value-nya, yaitu par value, ya kan? Yang mau kita cari tahu sekarang waktu tahun ini bonds terbit, itu nilainya berapa? Berarti kan yang mau kita hitung present value. Jadi kesimpulannya kita akan hitung dua present value. Present value dari prinsipal atau pokok pinjaman atau par value itu present value berapa, dan present value dari interest ya, bunga. Nah, kalau present value-nya par value atau present value-nya apa namanya prinsipal itu pasti single sum, kan satu titik doang ya. Kecuali nanti ada yang namanya apa serial bonds. Nah, kalau serial bonds dia berubah jadi aditif. Tapi selama tidak disebutkan secara khusus di soal, itu kita anggap sebagai term bonds. Jadi titik jatuh temponya hanya satu di masa depan, kita tarik pakai single sum. Yang kedua interest. Nah, interest ini pasti pakai anuitas, ya. Pasti pakai anuitas karena kan pembayarannya itu ada pola, ya. Bayar tiap tanggal 31 Desember atau 1 Januari ada pola. Nilainya pasti sama, ya. Makanya tadi saya sebut apa? Reksadana pendapatan tetap itu reksadana obligasi, reksadana bonus. Karena kita dapat penghasilan yang reguler, periodik, dan nilainya tetap. Nah, itu kan anuitas. Nah, masalahnya sekarang, ngitung anuitas yang mana? Mau pakai OA, ordinary annuity, atau AD, annuity due. Jangan langsung tiba-tiba kaget apa itu ya. Itu baru aja dipelajari chapter 6 gitu ya. Sudah lupa gitu ya. Nah, kalau bicara anuitas, interest kita ini adalah interest yang OA. Karena selalu dibayarkan di akhir periode. Bunga itu nggak pernah di awal ya. Pernah gitu dapat bunga dulu, ya, atau bayar bunga dulu baru pinjam kan enggak. Beda kayak kos-kosan atau nyewa kan. Kita bayar dulu baru bisa masuk keuangan. Nah, kalau sewa itu AD, annuity due, karena di awal periode. Kalau bunga di akhir periode, nanti dia OA. Berarti kesimpulannya kita menghitung present value principal pakai single sum, present value-nya interest pakai ordinary annuity. Ya. Nah, itu nanti present value principal plus present value-nya interest itu nanti akan jadi present value of bonus. Itu yang akan jadi cash yang dipinjamkan oleh kreditur hari ini. Kalau tadi saya katakan harga bonds yang tertera par value-nya 100. Kalau present value-nya anggap aja tadi siapa yang paling atas itu Vodafone ya, Vodafone atau Telekom itu kan 107. Nah, 107 itu present value-nya, harganya. Jadi harganya bonds itu ditentukan oleh konsep present value, ya, bukan par value. Ya. Nah, berarti kalau di situ tertulis atau dihitung ternyata present value-nya 107, itulah cash yang didapatkan oleh perusahaan. Tapi dia cuma ngembaliin 100.
Kok aneh ya Pak tadi saya sempat ngomong nggak aneh. Itu artinya bunga yang dia bayar kepada kreditur lebih tinggi dibandingkan bunga normal yang ada di pasar. Ya. Jadi penentuan harga bonus dengan cara itu tadi ya, present value principal dan present value interest, itu sebenarnya cermin dari transaksi di pasar, karena tingkat suku bunga yang ada di pasar, harga dari bonus itu akan mempengaruhi ya rumus atau hitungan present value tadi. Jadi supply demand-nya kreditur dan emiten atau investor itu sangat-sangat mempengaruhi. Ya, termasuk juga risiko-risiko perusahaan. Ya, itu juga pasti akan mempengaruhi tadi saya katakan. Kalau perusahaannya berisiko, bunganya pasti lebih tinggi. Ya. Pasti kalau dia pinjam 100 bisa jadi dia cuma dapat 98 di diskon. Ya, karena dia berisiko tuh kalau dipinjamin pas 100 umpama ya itu. Tapi semakin dia aman, risikonya makin bagus, maka suku bunganya itu makin mendekati suku bunga pasar. Ya, bahkan bisa jadi rendah yang diberikan oleh si emiten, ya, karena aman. Ya, kondisi pasar juga mempengaruhi harga bonds nanti, termasuk kondisi ekonomi, ya, kondisi ekonomi secara makro, ya, kondisi ekonomi secara makro. Ya, saudara-saudara mungkin gambarannya kalau saya balik dikit ke tadi, ya, ini kan proses untuk menerbitkan bonds. Bonds itu diterbitkan pertama kali oleh emiten, dalam hal ini perusahaan yang butuh duit atau debitur, ya, atau debitur itu di pasar yang namanya pasar primer. Ya, Anda pernah dengar IPO ya? IPO, initial public offering, penawaran pertama di pasar. Itu sebenarnya berlaku untuk saham sih ya, tapi obligasi ketika dijual pertama kali, diterbitkan pertama kali oleh debitur, ya, emiten kepada investor atau kreditur, itu di pasar primer. Anggap aja saya PT Agus Robi pinjam duit dari Anda dengan bonus, itu saya tawarkannya di pasar primer. Disebut pasar primer karena antara debitur dengan kreditur langsung ketemu. Nah, yang beli anggap aja anggap aja Anda, ya, Anda yang beli. Ya, Amanda tertarik dengan PT Agustoli, dia beli obligasi. Amanda itu kan investor saya berarti, kreditur saya. Nah, satu saat Amanda butuh duit, dia pegang obligasi saya. Dalam kasus itu dia jadi investor, ya, dia butuh duit, padahal itu belum jatuh tempo kan, dia belum bisa nagih saya. Akhirnya apa? Dia jual obligasi tadi ke teman yang lain. Ya, ketika dia jual itu ke Imade Dimas, nah itu berarti antar investor sudah bertransaksi. Itu namanya pasar sekunder. Pasar sekunder itu yang disebut sebagai bursa efek. Jadi bursa efek itu ketemunya investor dan investor. Perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi nggak pernah jualan di bursa efek. Mereka jualannya di pasar primer tadi. Karena bursa efek itu adalah ketemunya para investor. Itu saya sampaikan untuk jadi pengetahuan Anda. Jadi PT Unilever nggak pernah jualan saham di bursa efek. Sahamnya yang diperjualbelikan di sana, tapi bukan dia yang jualan di sana. Siapa yang jualan saham Unilever di bursa efek? Ya investor, ya, yang butuh duit dan tahu bahwa dia dapat keuntungan, dia lepas di bursa efek, dibeli sama investor lain. Ya, itu mekanisme atau cara bekerjanya pasar modal kita. Ya, kalau Anda tertarik sekali lagi dalam finance dan investment, silakan. Saya jujur aja S2 saya itu topik tesis saya adalah finance, ya, jadi memang pakai rasio akuntansi tapi sebenarnya itu topik finance, jadi dekat-dekat lah itu kita ya. Nah, ini tadi ya kita akan menghitung present value of principal dan interest, ya, yang akan lebih banyak kita aplikasikan nanti di latihan. Ya, tunggu rekaman saya ya di latihan ini, saya sengaja simpan supaya Anda nanti juga tetap lihat latihan dan belajar dari sana. Ya. Oke, tadi saya sudah sempat jelaskan, saya agak lompat tadi, tapi saya ulang lagi sekarang. Ada yang namanya stated rate atau nominal rate, yaitu istilahnya kupon, ya, yang saya highlight merah di situ. Itu tertulis di sertifikat bonds atau bond indentur, itu tertulis di situ. Ya, yang tetapkan siapa? Emiten. Itu berarti bunga yang jadi komitmennya emiten atau debitur untuk diberikan kepada kreditur atau investor. Ya, nah kalau di sini tertulis kuponnya 6,75%, ini artinya ini bunga yang akan dibayar tiap periode kepada
kreditur. 6,75 dikali berapa? Nanti dikali dengan par. Dengan face value atau par value. Apa itu tadi? Nilai yang tertera di bonds. Jadi kalau tertera 100 juta berarti tiap tahun akan dapat bunga 6,75% dari 100 juta. Ya. Itulah yang nanti akan disebut sebagai interest expense. Ingat loh, kita bahas liability sekarang, kita bahas payable, berarti kita dari sisi orang yang berutang. Berarti bunganya itu adalah bunga orang yang berutang. Berarti kita akan catat dia sebagai interest expense. Ya. Sorry, bukan interest expense, tapi cash yang dibayar. Saya ulang ya, saya revisi ya. Kupon dikali dengan par value, itulah yang nanti akan jadi cash yang dibayar kepada investor. Ya, berarti cash yang dibayar itu belum tentu sama dengan interest expense. Ya, jadi kupon dikali dengan par value atau face value itu akan sama dengan cash yang kita taruh di sisi kredit. Nah, interest expense-nya gimana cara ngitungnya? Interest expense-nya gimana cara ngitungnya? Interest expense itu dihitung dengan cara mengalihkan yield. Tadi yield itu apa? Market rate. Ya, market rate. Apa itu market rate? Market rate adalah bunga yang diinginkan oleh pasar, dalam hal ini oleh investor atau kreditur. Ya, interest yang sebenarnya itu diterima, ya, tapi tidak mesti dalam bentuk cash. Ya, jadi dari sisi kreditur, dari sisi perusahaan, inilah interest expense. Jadi interest expense itu dipengaruhi oleh yield, sementara cash yang dibayar itu dipengaruhi oleh kupon. Ya, dipengaruhi oleh kupon. Interest expense ada di sisi debit, ini ya, yield, ya, itu akan mempengaruhi interest expense di sisi debit, sementara kupon, ya, itu akan mempengaruhi cash di sisi kredit. Nah, selisihnya apa? Kalau ternyata kupon dan yield berbeda, nanti kita bahas. Tapi intinya ada cash di sisi kredit dihitung berdasarkan kupon, ya. Ada interest expense di sisi debit itu dihitung berdasarkan yield, dihitung berdasarkan market rate. Ya. Nah, ini ya, tolong dibedakan antara interest expense dan cash yang dibayarkan. Interest expense saldo normal di debit, cash yang dibayarkan kan pasti ditaruh di sisi kredit. Ya, menghitung interest expense itu patokannya adalah yield atau market rate. Jangan takut di soal pasti disebutkan market rate-nya sekian. Gitu ya. Kalau tidak disebutkan berarti market rate sama dengan stated rate. Tapi pengalinya, kalau tadi kan kupon itu pengalinya adalah apa? Par value ya atau face value ya. Kalau ini pengalinya yield, ya, pengalinya yield itu adalah carrying amount, nilai tercatat. Ya. Bagaimana cara ngitungnya nanti? Ya, nanti akan banyak diaplikasikan di nanti ya. Jadi market rate itu dikalikan dengan carrying amount dari bonus. Ya, itulah interest expense kita. Berapa cash yang kita bayar di sisi kredit? Tadi sudah sempat dijelaskan, stated rate dikalikan dengan par value. Di mana yang namanya cash yang di sisi kredit itu nominalnya pasti sama terus. Sekali kita tahu berapa stated rate, sekali kita tahu par value, kalikan itu pasti cash yang dibayar tiap periode. Tapi yang namanya interest expense ini akan terus berbeda angkanya. Kenapa? Karena carrying amount-nya bonds itu akan terus berubah. Ya, carrying amount-nya bonds akan terus berubah. Oke. Nah, ini mungkin gambarannya ya. Ini gambarannya. Jadi yang horizontal di bawah itu menunjukkan yield, ya, menunjukkan yield. Jadi 1%, 6%, 11, 16 itu adalah yield. Ya, itu adalah yield. Tingkat suku bunga pasar. Oke. Sementara yang vertikal ke atas itu harga saham. Ya. Kok saham, harga obligasi, ya, harga bonds. Oke. Apabila ternyata kupon rate itu kalau di sini mungkin yieldnya jadi patokan 10%. Ya. Apabila kupon rate itu sama dengan 10%, maka nanti saham akan dijual pada par. Ya, saham akan dijual pada par. Tapi kalau sampai ternyata kupon rate-nya lebih kecil daripada yield 10%, contoh yang makin ke kiri berarti ya,
6%, 1%, itu pasti saham akan dijual, obligasi atau bonds pasti akan dijual pada premium, ya. Jadi kalau seumpama pasar mintanya 10%, ya, pasar mintanya 10%, sementara kupon rate-nya itu ternyata jauh lebih kecil gitu ya, itu dia akan premium, sebaliknya dia akan jadi diskon. Mungkin gambaran jelasnya di sini, ya. Kalau tingkat suku bunga pasar atau yield itu adalah 10%, ya, yield di pasar itu adalah 10%, ya, terus ternyata market interest rate-nya itu ternyata 8%, ya, sorry, 10% ini kupon ya. Kalau kuponnya 10% dan marketnya itu 8, maka bonds-nya akan diterbitkan pada premium, ya, dia akan diterbitkan pada premium. Logika yang dibangun tadi itu yang seperti saya jelaskan di awal, ya, kita mau ngasih 10%, pasar cuma minta 8% yang peak paling atas. Nah, berarti pasar kan senang ya, dia cuma minta 8, kita kasih 10. Nah, supaya kita juga senang sebagai emiten, maka pasar harus bayar lebih ke kita. Kita pinjam 100, kita harus dapat 101, 102, 110. Ya. Selisih antara 110 dan 100 itulah premium. Tapi kalau pasar minta 10, kita kasih juga sama 10. Ya, yang paling kiri itu kan kontraktual, itu kan berarti kupon ya. Ya sudah, kita pinjam 10, pasar kasih 10. Ya. Kita pinjam 100, sorry ya, pasar kasih duit 100. Tapi kalau yang terjadi yang biru paling bawah, kita janjikan 10, pasar itu berharap lebih, yaitu 12. Ya. Berarti kalau sampai transaksi terjadi, yang dalam tanda kutip rugi adalah pasar, investor. Dia pengen duit banyak, bunga banyak, kita cuma bayar 10. Nah, supaya dia juga senang, akhirnya kita pinjam 100, dia hanya kasih 98. 2 itu diskon. Berarti kita sebagai emiten itu ruginya 2, bayar bunga sama harus lunasin lebih besar dari 98. Kita dipinjam 98, kita besok harus bayar 100 di masa depan. Seperti itu ya gambarannya. Jadi ini ada di slide Anda ya, di slide yang saya kirimkan tadi, bisa dilihat juga gitu ya. Tapi saya tampilkan dalam bentuk yang berbeda, tapi substansinya adalah sama. Nah, ini gambaran lain yang mungkin nggak muncul di slide Anda, tapi ini gambaran umum untuk memperlihatkan interest expense. Nanti di aplikasi ini akan saya buktikan ketika kita latihan, ini akan kelihatan ya, bahwa kalau suatu bonds diterbitkan pada premium, berarti yang warna apa tuh? Ungu ya, yang warna ungu, maka awalnya interest expense-nya masih tinggi. Tapi makin mendekati maturity-nya berarti di titik 0. Ya, jatuh temponya berarti di titik 0 ya. Makin mendekati maturity, maka yang namanya interest expense akan makin kecil. Ya, nominalnya akan makin kecil. Tapi cash yang dibayar tetap loh ya, karena kan cash itu pakai stated rate kali 4. Sebaliknya, kalau dia diterbitkan pada diskon, ya, bisa jadi awalnya interest expense-nya kecil, ya, tapi makin lama interest expense-nya akan makin tinggi, makin naik mendekati maturity. Jadi dibalik logikanya, ya, dibalik logikanya. Oke, semoga nanti latihan bisa menjawab, bisa membuktikan gambar ini. Nah, tadi kan kalau kita jualnya pada kalau kita jualnya itu pada premium atau diskon pasti ada selisih ya. Kalau pada par sih nggak ada selisih, nggak menantang. Tapi kalau itu dijual pada premium, par 100 dijual atau kita dapat duitnya 110. 10 itu disebut premium. Par 100 dijual pada 98. Berarti 2 diskon. Ya. Entah dia premium yang merah muda atau ungu itu ya, paling atas, atau dijual pada diskon yang biru muda paling bawah, maka keduanya tetap harus diamortisasi.
amortisasi. Ya, amortisasi. Amortisasi itu berarti penyusutan. Ya, depresiasinya apa namanya? Intangible itu namanya amortisasi. Jadi kalau tadi premiumnya 10, dia harus dijadikan 0. Ya gimana caranya nanti saya jelaskan, tapi intinya dia harus semakin lama semakin berkurang. Kalau tadi diskonnya 2, dia juga makin lama makin berkurang jadi 0. Ya, dia makin lama makin berkurang jadi 0. Ya. Intinya adalah saudara-saudara, ya, kalau tadi saya pinjam duit di bond 100 tapi saya dapat 110, saya nanti akan makin turun carrying amount saya. Dari 110 turun makin menjadi 100. Karena yang saya lunasi kan par value. Sebaliknya kalau saya pinjam duit 100 tapi dikasih 98, nanti carrying amount saya akan makin naik ya menjadi 100. Jadi 10 premium itu kalau diamortisasi membuat nilai bonds payable saya makin kecil. Ya, ingat-ingat ini ya. Amortisasi premium itu nanti akan mengurangi bonds payable. Pertama kali saya beli, saya terbitkan, saya dapat cash berapa tadi? Saya ambil contoh yang premium 110. Berarti cash saya debit 110. Kan saya punya duit nih, dapat cash di debit 110. Kreditnya apa? Bonds payable. Berapa bonds payable? Ya sama kayak present value-nya, 110. Tapi ada amortisasi premium. Premiumnya berapa? 10. Amortisasi premium itu artinya premiumnya makin lama makin berkurang. Berarti ketika saya mengurangi mengamortisasi premium saya yang 10, maka bonds payable saya akan saya taruh di debit. Ya, bonds payable saya akan saya taruh di debit. Oke. Sebaliknya ketika saya pinjam 100 tapi dapat 98, ada diskon 2 kan. Jurnal waktu saya pinjam pertama kali apa? Dapat cash 98, bonds payable di kredit 98. Tapi makin lama ketika saya mengamortisasi diskon yang 2 tadi, maka nilai 98 bonds payable saya di kredit itu akan makin bertambah. Jadi amortisasi premium mengurangi carrying amount-nya bonds payable, amortisasi diskon menambah ya carrying amount-nya bonds. Nanti akan ngumpul di angka yang sama, yaitu apa? Par value. Jadi ujung-ujungnya pasti yang namanya par value itu akan jadi uang yang akan saya lunasi waktu itu. Ingat ya, amortisasi premium mengurangi nilai bonds payable. Ya, karena nilai bonds payable ketika terbit pertama kali kan di atas 100 ya, di atas par value. Berarti ketika diamortisasi premiumnya, ya bonds payable kita taruh di debit, nanti dia makin berkurang. Tapi kalau mengamortisasi diskon, awalnya kan bonds payable 98, ya kan 98. Ya. Makin lama itu diamortisasi, maka bonds payable akan semakin bertambah. Berarti amortisasi diskon membuat bonds payable di kredit, karena bonds payable makin bertambah. Nanti ujung-ujungnya bonds payable akan sama dengan par. Kalau contoh saya sama dengan 100. Ya. Jadi pengaruh amortisasi terhadap bonds payable adalah bisa nambah, bisa kurang, tergantung kasusnya premium atau diskon. Kalau premium berarti ngurangin, kalau diskon nambah. Itu pengaruh amortisasi terhadap nilai bonds payable. Pengaruh amortisasi terhadap interest expense apa? Nggak ada. Ya, nggak ada pengaruhnya. Ya, karena interest expense itu ngitungnya dari yield, market rate dikalikan carrying amount. Ya, jadi interest expense yang di sisi debit itu akan lebih banyak dipengaruhi oleh yield, ya, market rate dikali dengan carrying amount. Ya, tapi di jurnalnya bareng, interest expense di debit, kalau amortisasi tergantung tadi yang menambah atau mengurangi bonds payable. Sisi kreditnya apa? Ya, yang pasti ada di sisi kredit, cash. Gimana ngitung cash tadi yang di kredit? Stated rate atau kupon kali dengan par. Jadi yang sudah pasti muncul itu di sisi debit adalah interest expense. Gimana ngitungnya? Yield kali carrying amount. Di sisi kredit sudah pasti muncul cash, par value kali kupon. Nah, amortisasi itu bisa di debit, bisa di kredit tadi. Dia di debit kalau yang muncul premium. Dia di kredit kalau yang muncul diskon. Itu tolong diingat-ingat, tapi kalau ketika muncul latihan itu biar bisa jadi pembuktian.
Ya. Nah, cara kita untuk mengamortisasi diskon atau premium itu yang disebut sebagai effective interest method. Ya, itu mungkin pernah lihat apa namanya? Pernah lihat tabel kayak gini ya. Ada contohnya kan di slide yang saya kirim ya. Nah, ini sengaja dalam bentuk tulisan tangan. Padahal di Excel enak sekali. Ya, kita kasih rumus itu gampang. Ya. Jadi ada kolom-kolom tuh. Ada kolom cash interest. Cash interest itu maksudnya bunga yang dibayarkan dalam bentuk cash. Yang tadi dihitung pakai apa? Par value kali kupon. Makanya di situ kolom cash interest kan sama nih nominalnya ya dari atas ke bawah. Sementara ada yang namanya interest expense. Ya, interest expense. Nah, interest expense itu yang dihitung pakai apa namanya? Yield ya dikali dengan carrying amount. Ya, yieldnya berapa ya di soal pasti ada. Carrying amount-nya apa? Atau berapa? Carrying amount ada di sisi paling kanan, di kolom paling kanan. Jadi pasti akan berubah terus nilainya. Ya, karena carrying amount akan terus berubah. Kalau dia premium, dia akan makin terus berkurang. Kalau dia diskon, dia akan makin terus bertambah. Tapi pengalinya sama, yaitu persentase yield. Ya, persentase yield. Kolom ketiga itu apa tuh? Itu sebenarnya amortisasi. Ya, amortisasinya premium atau diskon. Ya. Dalam kasus ini, ya, kalau kita lihat itu interest expense-nya ternyata lebih besar. Ya, interest expense-nya ternyata lebih besar. Nah, dalam kasus ini yang terjadi adalah diskon. Ya, ini yang terjadi adalah diskon. Ya, jadi disebutkan pertama kali diskon. Oke, dalam kasus yang ada di ilustrasi ini ya, tapi nanti di gantian pasti akan bisa kapan diskon, kapan premium, kapan par, gitu kan? Ya. Ini pengingat lagi saudara-saudara, interest expense itu dihitung dari carrying amount kalikan dengan apa? Yield, ya, yield atau market rate atau effective rate. Sementara interest yang paid dalam bentuk cash itu dihitung dari par value kali kupon atau stated rate. Nah, amortisasi diskon itu pakai slide ini. Ada di slide yang saya kirim juga ya, sama kayak ini. Ya. Jadi ini adalah cara mengamortisasi diskon. Ya, diskon itu diamortisasi kalau tadi ya contoh saya 2 kan dari 100 par value 98 cash yang didapat pertama kali. 2 itu diamortisasi pakai cara ini. Ya, interest expense kurangi cash. Sebaliknya kalau yang terjadi premium, maka amortisasi premium itu adalah hasil dari cash, ya. Cash itu dihitung di mana cash tadi? Kupon kali par ya. Dikurangi dengan Dikurangi dengan ada message masuk. Oke. Kalau yang terjadi premium, maka amortisasi premium itu dihitung dengan cara cash yang dibayarkan kurangi dengan interest expense. Saya ulang ya. Kalau amortisasi premium, interest expense kurangi cash. Tapi kalau amortisasi ini amortisasi diskon ya, interest expense kurangi cash. Tapi kalau amortisasi premium, maka cash kurangi interest expense. Disimpan dulu, diingat-ingat dulu, nanti kita pelajari atau kita perdalam di latihan. Ya. Nah, yang paling kanan itu carrying value, carrying amount. Dapat dari mana tuh interest on carrying value? Ya 104.460 kalikan yield. Kalikan tingkat suku bunga pasar. Ya. Dapat dari mana amortisasi premium 822? Dari cash dikurangi interest expense. Ya. Berarti bunganya untuk baris ketiga nanti kan ada Desember 31st year 2 ya. Gimana ngitung bunga untuk 31 Desember tahun kedua? Yield kalikan dengan 103,638 ya. Tapi untuk menghitung cash interest payment tetap yaitu 5.000. Jadi 5.000 akan terus sampai jatuh tempo. Ya. Kalau kasus ini kita lihat 104 berkurang jadi 103 ya ini pasti premium. Jadi awalnya dia dapat 104 tapi makin lama akan makin turun. Saya menduga ini nanti ujung-ujungnya par value-nya 100. Ini kan masih parsial ya. Ini masih parsial. Oke. Nah, lanjut. Ya, lanjut.
Ini cara amortisasi diskon, ini cara amortisasi premium. Ya. Nah, ini tadi ya interest expense selama dia masih apa namanya? Selama dia sifatnya premium atau diskon itu akan tercermin dari ilustrasi tadi ya, dari ilustrasi tadi. Ya, makin dia bertambah, yang makin mendekati jatuh tempo, maka interest expense-nya premium itu akan makin kecil, ya, makin turun. Ya kan, sementara kalau dia diterima pada diskon, maka interest expense-nya akan makin naik. Sekali lagi ini disimpan untuk dibuktikan nanti di tabel-tabel latihan kita, ya, di tabel-tabel latihan kita. Ya. Nah, sebenarnya sampai pada titik ini kita selesai membahas bonus. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum masuk ke notes. Ada diskusi dulu sebelum kita masuk notes. Oke, simpan dulu ya. Atau nanti pas latihan juga kita bisa belajar. Oke, notes. Notes ini secara prinsip sama dengan bonus, hitung-hitungannya. Ya, sama dengan bonus. Yang akan kita lihat pasti, notes yang long term ya, notes yang long term. Ya. Jadi long term notes payable ini sebenarnya secara prinsip sama hitung-hitungannya dengan bonus. Yang agak berbeda adalah di notes ini ada yang namanya zero coupon. Walaupun di bonus juga ada, tapi umumnya zero coupon itu berlaku di notes. Jadi apa sih Pak bedanya notes sama bonus? Sama-sama ini ya, sama-sama tertulis. Tapi lebih banyak notes ini dipakai untuk mortgage, ya, untuk apa tadi KPR atau KPA. Ya, jadi kalau pinjam uang biasa tapi pengen tertulis itu bentuknya adalah bonus. Ya, notes ini lebih banyak ke arah perjanjian pinjam uang karena jadi bukan pinjam uang, substansinya bukan pinjam uang tapi pembiayaan. Ya, kalau bonds tadi kan memang betul untuk membiayai perusahaan, tapi murni memang pinjam uang. Jadi notes ini kayak itu tadi ya, saya beli rumah, ya, tapi nggak pengen bayar tunai. Ya. Developer kan juga pengen dapat uang langsung, maka saya lewat bank, KPR. Nah, KPR-nya itu bentuknya namanya notes atau mortgage. Jadi bentuk paling sering muncul dari long term notes payable itu adalah mortgage. Ya, makanya perlakuannya secara substansi tidak jauh berbeda dengan bonds ya. Cuma yang agak membedakan itu adalah zero coupon. Zero coupon itu artinya kuponnya nol. Kupon itu tadi apa ya? Tingkat suku bunga yang tertulis di bonds atau di notes kan. Ya. Padahal yang namanya yield, market rate pasti nilainya ada, selalu ada. Berarti Anda bisa diskusikan, bisa simpulkan kalau zero coupon itu diskon atau premium. Ya, kira-kira kalau apa namanya zero coupon itu diskon atau premium. Jevon, ada Jevon di situ. Halo, Tan Jevon. Tan Jevon nggak ada, tapi kok namanya terlihat. Saya remove ya. Henry Million. Ada Henry? Halo Henry. Henry. Henry 2 kali. Henry 3 kali. Remove. Andrew Winata ada di situ? Waduh. Iya Pak, kenapa? Andrew Winata. Ya, pertanyaan saya adalah kalau ini zero coupon, berarti yang muncul diskon atau premium? Apa Pak? Yang muncul apa tadi? Diskon atau premium? Sebentar Pak. Oke, Felix, gimana Felix? Ada Felix di situ? Felix? Halo Felix? Iya Pak. Kamu baik-baik aja?
Gimana, Pak? Coba hidupkan kameramu, Saja, Pak. kameramu hidupkan, Felix. Oke. Kamu nggak habis tidur kan ya? Enggak, Pak. Pertanyaan saya apa tadi, Felix? Diskon yang muncul. Diskon yang muncul. Gitu. Saya anggap kamu tidak menyimak. Samuel, apa pertanyaan saya, Samuel? Samuel? Iya, Pak. Apa pertanyaan saya tadi ya? Zero kupon bond termasuk diskon atau premium? Oke, bisa dijawab kan? Kira-kira nanti kalau saya nerbitkan zero kupon bond atau zero kupon notes, itu hasilnya diskon atau premium? Untuk mengingat diskon, Pak. Kok bisa diskon? Dia mana yang kasus zero kupon itu, yang merah muda, yang hijau atau yang biru? Yang paling bawah. Kalau jawabannya Oke, mungkin nyimak, tapi saya menghargai ini menyimak pertanyaan dan sebenarnya jawabannya betul, diskon. Mungkin siapa? Lawrence bisa bantu. Lawrence sepakat nggak kalau ini diskon? Halo Lawrence. Lawrence, ada kamu di situ? Lawrence. Mana Lawrence ya? Bentar. Kalau memang nggak ada, saya remove aja ya. Lawrence. Lawrence saya remove. Oke. Clarita Ana, ada kamu di situ, Clarita Ana? Iya, Pak. Kalau jualannya itu zero coupon bond, hasilnya itu diskon atau premium atau face value ya? Diskon, Pak. Kok bisa diskon? Soalnya startnya kan 0, otomatis lebih kecil daripada market. Oke, terima kasih. Logikanya ke sana ya. Berarti dalam kasus kita jualan zero coupon, bukan jualan sih, nerbitkan zero coupon, ya baik itu zero coupon bonds atau notes, itu hasilnya nanti akan diskon. Karena market kan pasti minta suku bunga, tidak ada yang namanya zero market rate atau zero yield ya. Nah, kalau kuponnya lebih kecil dari yang diminta market, ya pasti hasilnya diskon. Ya, oke, sudah mulai masuk logikanya. Nah, saudara-saudara, imputed interest ini muncul, ya, imputed interest ini muncul adalah kalau kita bertransaksi bonds atau notes, ya, bonds atau notes, umumnya notes ya, bukan untuk dapat duit, ya. Jadi makanya saya katakan tadi, notes yang sering sekali relate, istilah Anda relate, yang paling relate dengan transaksi sehari itu adalah KPR. Saya itu sebenarnya bukan pinjam duit waktu nerbitkan notes atau bonds, tapi saya beli rumah, beli tanah, ya kan? Jadi imputed interest, tingkat suku bunga imputed, ya, itu tingkat suku bunga yang muncul dalam kasus saya menerbitkan bonds atau notes untuk memperoleh aset selain cash atau untuk memperoleh surat berharga yang lain. Jadi saya pengen beli saham dengan cara menerbitkan apa? Bonds atau notes. Ya, intinya pokoknya yang di debit itu bukan cash. Kan biasanya cash to bonds payable atau cash to notes payable ya. Ini enggak. Saya membeli tanah, membeli
membeli rumah, membeli properti lain, inventory bisa aja, tapi dengan cara memberikan notes atau bonds. Nah, imputed interest itu muncul ketika saya tidak bisa mendapatkan berapa fair value dari entah aset yang saya dapat atau interest rate dari bonds. Jadi sebenarnya untuk bisa menghitung berapa fair value, itu kita lihat dulu fair value-nya aset yang kita dapat. Waktu saya beli tanah, berapa sih harga pasarnya? Ya, kalau saya nggak bisa dapat harga pasar tanah, maka saya pakai market rate-nya bonds, yield-nya bonds, untuk bisa menghitung atau mengetahui berapa harga wajarnya aset yang saya dapat. Tapi kalau yang kedua ini juga nggak dapat, saya terpaksa pakai stated rate. Stated rate tadi apa? Kupon. Nah, itu yang disebut sebagai imputed interest. Jadi saya akan menghitung transaksi saya itu berdasarkan stated rate. Ya, stated rate saya itu dianggap wajar, ya, dianggap wajar sebagai dasar untuk menghitung atau menentukan nilai transaksi. Ya, kecuali ada pengecualian ya kalau Anda lihat di slide. Stated rate itu umumnya bisa dipakai kecuali ya pertama stated rate-nya itu memang nggak diketahui. Jadi stated rate-nya pun nggak tertulis di situ. Yang kedua adalah kalau ada stated rate tapi nggak masuk akal, tinggi sekali stated rate-nya. Berarti nggak dibandingkan nilai pasar pun mungkin nanti dia nggak setara. Kasus ketiga yang membuat stated rate dianggap nggak wajar adalah kalau ada perbedaan signifikan antara interest expense dengan cash yang dibayar. Ya, interest expense dengan cash yang dibayar. Kalau itu yang terjadi maka kita nggak bisa pakai stated rate. Ya, kita nggak bisa pakai stated rate. Jadi imputed interest adalah kasus di mana kita menggunakan stated rate. Tapi kalau tiga kasus tadi terjadi maka bukan imputed interest lagi. Ya, ada judgment khusus nanti. Ya. Nah, ini isu tadi ya, yang mortgage ya. Jadi mortgage ini cara kita untuk memperoleh aset selain cash, tapi dalam bentuk penerbitan bonds atau notes, ya, bonds atau notes. Dari kacamata bank sebenarnya kita pinjam duit, tapi dari kacamata kita ya itu tadi, ini cara pembayaran atau cara pembiayaan untuk bisa dapat properti. Ya. Nah, kapan debt itu, entah itu bonds atau notes, dihapus, extinguish, ya? Kapan bonds atau silakan Robert atau debt tadi itu dihapus? Kapan dia extinguish? Dihapus itu bisa banyak cara ya. Cara yang paling normal adalah dilunasi, ya. Tapi kalau dia dilunasi saat jatuh tempo ya nggak jadi isu dong, ya kan? Itu bukan dihapus ya, memang pelunasan. Justru yang nanti akan kita lihat adalah gimana kalau dia dilunasi sebelum jatuh tempo, ya, sebelum dia jatuh tempo, ya. Atau yang kedua, ya, extinguish ini, oke, makasih Surya. Extinguish ini adalah saya melunasi tapi tidak pakai cash, ya, selain menggunakan cash. Ya, jadi itu tadi saya punya bonds payable atau notes payable, tapi yang saya kredit justru bukan cash. Saya ngasih saham ke dia atau saya ngasih inventory saya ke dia. Ya, ini waktu melunasi loh ya. Kalau tadi kan ada saat saya dapat aset tapi dengan cara menerbitkan bonds. Jadi bonds diterbitkan tapi dapat aset. Ini waktu lunasiin bisa jadi saya lunasinya tidak pakai cash. Itu juga cara extinguish yang lain. Atau ada isu lain yaitu kita melunasi dengan memodifikasi hutang. Syarat dan ketentuannya kita modifikasi. Ya, jadi extinguish-nya itu atau penghapusan debt, ya, pelunasan tadi bisa dilihat dari 3 kasus ini. Yang pertama kalau kita bicara penghapusan hutang sebelum jatuh tempo dengan cara ya lunasin pakai cash keras. Ya. Intinya akan muncul gain or loss, saudara-saudara. Logika gampangnya gini, gain akan muncul kalau saya lunasin pakai cash ya, dengan cash yang jauh lebih sedikit dibandingkan carry amount dari bonds atau notes. Jadi kalau nilai tercatatnya bonds itu 108, oke, kata lain. Kalau nilai tercatatnya bonds atau notes itu 108,
Dia masih jatuh tempo 2 tahun lagi. Tapi hari ini mau saya lunasin. Saya lunasinya cuma 102. Ya logika umum aja lah, utang Anda 108, Anda keluar uang cuma 102, berarti 6-nya apa? Gain. Ya kan? 108 saya debit, kan utang dihapus ya 108, bonus payable atau non payable. Cash saya kredit 106, selisihnya kan di kredit ya. Gain itu kan namanya di kredit. Betul gain. Tapi kalau dibalik, hutang saya itu tercatatnya 108, berarti saya debit 108. Cash cash yang saya kredit 110 atau 111 ya, 108 di debit bonus payable atau non payable, kredit cash 111, berarti 3-nya ada di debit, nah 3-nya itu loss ya, 3-nya itu loss. Yang pasti walaupun belum jatuh tempo, selama sudah saya lunasi maka premium atau diskon yang belum diamortisasi harus diamortisasi. Ya, amortisasinya harus selesai pokoknya. Nggak boleh pelunasan bonus atau notes masih tersisa diskon atau premium yang belum diamortisasi. Itu prinsipnya kalau ada pelunasan atau penghapusan bonus sebelum jatuh tempo tapi pakai cash. Ya, jadi muncul gain or loss. Gain muncul karena kita bayar lebih sedikit dari nilai tercatat. Loss muncul karena kita bayar lebih besar, lebih banyak dari nilai tercatat. Oke. Yang berikutnya adalah isu yang tadi ya, penghapusan selain menggunakan cash. Kalau ini saya ambil gambar barter. Barter itu kan sebenarnya tukar menukar tanpa melibatkan uang gitu ya. Jadi kalau ini yang terjadi, contoh ya, saya punya bonus, ya, terus waktu saya mau lunasi, ya entah itu sebelum maturity atau pas maturity, waktu saya lunasi, saya nggak punya cash yang cukup. Akhirnya saya kasih apa ke dia? Saya kasih saham, ya, jadi saya terbitkan saham, atau saya kasih aset saya selain cash. Saya kasih dia equipment, saya kasih dia land or building, ya. Dalam kasus ini berarti kita harus menghitung gain or loss 2. Satu, gain or loss dari sisi debt, ya, dari sisi bonds atau notes, ya. Sekali lagi nanti sabar ya, di latihan kita buktikan gitu ya. Jadi pertama kita menghitung gain or loss-nya notes atau bonds, ya. Yang kedua, oke Luis, yang kedua adalah kita menghitung gain or loss dari aset yang kita lepas, ya. Gain or loss dari aset yang kita lepas. Contoh gampang, gambaran besarnya mirip kayak tadi, itu gain or loss adalah gini. Hutang saya 108. Saya lunasinya pakai tanah. Tanah itu nilainya cuma 100. Oke, berarti saya ada gain atas bonus sebesar 8. Uang hutang saya 108, saya cuma kasih tanah yang nilai pasarnya 100. Orang itu mau, berarti saya gain kan? Gain 8. Tapi gain 8 itu atas bonus, atas bonus. Nah pertanyaan, waktu tanah saya lepas 100, ya, itu saya beli berapa tanahnya? Soal pasti tertulis ya. Oh, waktu beli tanahnya harganya 95. Berarti saya gain lagi, tapi gain atas tanah. Berapa? 5. Tapi kalau ada info, beli tanahnya 102. Waktu dipakai lunasin, obligasi, harganya 100. Berarti saya loss 2. Loss 2 itu tapi lossnya tanah, bukan lossnya obligasi, bukan lossnya bonds atau bonus. Gitu ya. Jadi ada gain or loss baik dari obligasi atau bonus dan juga gain or loss-nya properti atau aset atau sekuritas yang saya pakai untuk melunasi atau mengextinguish payable, ya, notes atau bonus tadi. Oke, kalau isu ketiga tadi modifikasi ya. Jadi memodifikasi syarat dan ketentuan, ya. Itu biasanya terkait dengan isu-isu seperti ini. Yang dimodifikasi apa? Bisa aja kuponnya dikurangi, ya. Jadi Anda pinjam duit ke saya, lalu di bond saya itu tertulis 10%. Saya kesulitan nih, ya, saya bilang, Pak, ini memang belum jatuh tempo,
Pak ini memang belum jatuh tempo, tapi kayaknya saya bakal kesulitan kesulitan bayar 10% ke Bapak. Bisa nggak dikurangi jadi 8? Jadi waktu saya memodifikasi kupon saya, itu sebenarnya saya sedang melakukan extinguishment, ya kan, dengan menurunkan kupon. Itu cara pertama, ya. Jadi tidak semua loh ya, ini bisa jadi semua, bisa jadi salah satu atau cuma 2 atau 3. Yang lain yang disebut extinguishment itu dengan cara modifikasi adalah jatuh temponya saya perpanjang. Jadi harusnya jatuh tempo 5 tahun, masuk tahun keempat saya ngomong, aduh ini lagi sulit masa pandemi, saya nggak punya duit, bisa nggak dilunasi 2 tahun lagi? Nah itu perpanjangan jatuh tempo. Ya, itu yang banyak kemarin saya terima waktu awal-awal pandemi. Ya, permohonan untuk perpanjangan jatuh tempo uang kuliah. Itu berarti kan melakukan extinguishment, tapi dengan apa? Modifikasi syarat dan ketentuan. Atau bahkan ada yang minta pengurangan pokok, pengurangan prinsipal. Kalau disetujui ya itu berarti masuk dalam extinguishment, tapi modifikasi. Ya. Atau ini interestnya ditunda. Kalau tadi kan kuponnya, besarannya ya kupon, jadi tidak ada masalah dengan pembayaran bunga, tapi bunga yang akan datang kuponnya lebih kecil. Kalau ini enggak, interest sudah tercatat, tinggal dibayar, tapi kemudian ngomong, aduh bayar bunga aja masih sulit, bisa nggak di-install, diangsur, atau ditunda lah bayar, atau kalau perlu dikurangi. Nah ini semua yang dalam bahasa bisnis sehari-hari disebut sebagai restrukturisasi hutang atau debt restructuring, ya, debt restructuring. Oke. Itu 3 cara tadi kita mengextinguish, menghapus ya yang namanya utang. Bisa bonds, bisa notes, tapi lebih banyak ini arahnya memang ke pembahasan bonds, ya. Topik lain yang terkait dengan non-current liabilities ini adalah kita mencatat liabilities kita pada fair value. Oke, musiknya. Tadi baru bicara carrying value, ini bicara fair value. Jadi gini saudara-saudara, tadi kan ada tabel ya, ada tabel apa namanya amortisasi diskon atau premium. Yang paling kanan itu kan carrying amount kita, saya carikan ya. Yang paling kanan itu carrying amount kita. Nah, contohnya di sini nih. Akhir tahun pertama carrying amount-nya 103,638. Ya, itu carrying amount namanya. Ya. Kalau sampai saya tidak pakai fair value, itu berarti yang saya catat di buku besar, yang saya catat di statement of financial position ya tetap 103,638. Ya, itu yang umum. Yang umum berarti saya nggak neko-neko, ya udah saya nyatanya sesuai dengan tabel, dengan apa namanya, apa tadi, effective interest table ya, effective interest method. Tapi saya punya apa? Punya opsi, punya pilihan menurut IFRS untuk mencatat nilai bond saya tidak 103,638, tapi mencatatnya berdasarkan harga pasarnya per 31 Desember akhir tahun pertama. Ya, anggap aja di pasar ternyata nilainya 104. Ya sudah, berarti saya akan catat bond payable saya naik dari 103 menjadi 104. Loh, berarti rugi ya. Berarti selisih di debitnya itu kita akui sebagai unrealized loss. Sebaliknya kalau nilainya di pasarnya 102, berarti untung kan? Bondnya berkurang di debit kan? Berarti kreditnya apa? Unrealized gain. Ya, unrealized gain. Oke. Itu konsekuensi kalau kita memilih fair value option. Namanya di option. Ya. Pak, ngapain ya? Apa namanya? Pakai fair value kalau kayak gitu kan menyusahkan. Saudara, IFRS itu atau pasar dalam hal ini jauh lebih suka fair value, ya karena itu lebih relevan ya, dibanding nilai tercatat. Tapi sekali lagi ini pilihan ya. Kalau Anda bisa meyakinkan pasar bahwa Anda oke-oke saja pakai cost method juga nggak masalah. Jadi pemilihan apa namanya fair value itu lebih banyak untuk membuat catatan kita jauh lebih relevan. Ya, tapi tidak akan mengurangi kok kualitas laporan keuangan kalau kita tetap pakai cost. Jadi fair value di sini istilahnya adalah fair value option. Ya, kita memilih. Pasti ada konsekuensi di jurnal kalau kita pakai fair value option. Karena nilainya kan beda dengan catatan ya. Berarti nanti akan ada gain or loss. Tapi gain or loss-nya itu sifatnya
unrealized. Kadang tidak muncul karena kita melepas hutang. Kalau yang tadi kita catat di sini, ya, ada gain or loss. Ini kan gain or loss karena hutangnya sudah dilepas, sudah dilunasi. Berarti gain or loss-nya realized. Tapi kalau dalam kasus fair value option, baik nilainya naik atau turun, baik ada gain or loss, itu adalah unrealized. Saya izin bentar ya mendengarkan dua krucil saya. Oke, kita lanjut pembahasannya ya. Ini isu lain dalam pembiayaan, ada yang namanya off balance sheet. Ya. Namanya aja off balance sheet. Artinya gini, saya punya hutang, tapi tapi tidak dicatat di laporan keuangan, tidak dicatat di balance sheet. Bisa ya, Pak? Ini bukan apa namanya? Bukan, ini istilah netral ya. Jadi bukan istilah negatif. Betul, saya punya hutang atau punya transaksi tapi tidak dicatat di laporan keuangan. Sedikit informasi dulu, ini pernah terjadi di sepak bola. Ya. Utamanya FIGC tahu ya, PSSI-nya Italia, Serie A. Itu dulu pernah mendapatkan ada klub yang jor-joran beli pemain, tapi ternyata tidak dicatat di tidak dicatat di laporan keuangan. Jadi di pasar itu kayak bagus ya, bisa membeli dulu zamannya bukan Ronaldo yang sekarang, Ronaldo 5 ya, Luis Nazario Ronaldo ya, yang dari Brasil ya. Itu dibeli sama Inter Milan, tapi nggak dilunasi langsung ya karena mahal banget dulu, jadi pemain mahal dulu. Tapi di mana di balance sheet-nya, di statement of financial position nggak muncul hutangnya. Jadi citranya bagus, tapi di akuntansinya juga apa istilahnya dimanipulasi dengan tanda kutip. Ya, jadi tidak tercatat. Ya. Memunculkan hutang itu kan jadi beban ya. Orang lihat loh ada hutang, ada yang menghapus dia atau tidak mencatat dia, tapi kita sengaja berhutang, itu kan jadi isu khusus. Jadi itu contohnya off balance sheet. Tapi contoh yang saya berikan di sepak bola tadi itu arahnya negatif. Saya katakan sekali lagi, off balance sheet ini normal. Ya, netral. Bisa dia jadi negatif, bisa dia positif. Contoh positif apa? Pernah tahu lapisan investasi ya? Ada 0 sampai 20%, ada 20 sampai 50%, ada yang di atas 50 kan. Itu Anda dapat dulu di AK. TA saya lupa, kayaknya sempat waktu kita bahas share. Nah, ketika saya invest di atas 50%, itu berarti antara saya dengan perusahaan yang sahamnya saya beli itu hubungannya sudah induk dan anak. Kami selain menerbitkan laporan keuangan induk sendiri, laporan keuangan anak sendiri, itu harus bikin laporan keuangan gabungan yang namanya laporan keuangan konsolidasi. Ya, karena kami sebenarnya bukan kesatuan yang berbeda. Silakan simak. Kami itu kesatuan yang satu karena saya hidup, dia anak. Ya kan? Christian silakan. Ya. Tapi kalau kepemilikan saya cuma 20 sampai 50, bahkan 0 sampai 20, itu saya nggak perlu membuat laporan keuangan gabungan atau laporan keuangan konsolidasi. Ya. Padahal saya itu memiliki dia. Saya memiliki PTP walaupun cuma 40%, 49% gitu ya, 30%. Tapi saya menjadi pemilik dia gitu. Tapi oleh akuntansi tidak perlu menggabungkan laporan keuangan. Berarti nggak ada laporan keuangan konsolidasi, ya kan? Berarti ada kepemilikan, tapi tidak dicatat di laporan keuangan konsolidasi, yang tidak ada laporan keuangan konsolidasi. Itu yang disebut off balance sheet. Dan memang aturan akuntansinya gitu, ya. Contoh lain off balance sheet itu ini sewa yang sangat relate dengan kita ya. Itu off balance sheet juga. Mau bukti? Sekarang Anda nggak punya mesin, Anda punya masalah dengan cash flow, Anda nggak bisa beli mesin, tapi Anda tetap harus operate, harus tetap jualan barang dengan cara pakai mesin tertentu. Anda sewa mesin tadi dari pemilik mesin. Waktu Anda sewa mesin tadi,
Mesin tadi menghasilkan barang, yang barangnya Anda jual ke orang. Ya, saya nanya, mesin itu memiliki definisi atau memenuhi definisi aset nggak? Harusnya iya, karena yang namanya aset adalah sesuatu yang kita kendalikan sehingga di masa depan dia bisa memberikan cash kepada kita. Iya nggak? Dari mesin tadi kita bisa dapat inventory kita jual, kita bisa dapat cash. Berarti mesin tadi harus jadi aset kita dong. Pertanyaan saya, mesin tadi masuk nggak di balance sheet kita jadi aset? Jawabannya enggak. Kenapa? Karena bukan milik kita, itu miliknya si, kalau istilah atasnya lesor, si pemilik mesin. Itu juga off balance sheet. Nah, apakah itu salah? Nggak salah. Memang bukan milik kita kok. Yang nggak layak dicatat dan masuk di statement of financial position. Walaupun ada tata cara sewa yang lain, itu bagiannya AKM 2 yang memang harusnya kita mencatat mesin tadi walaupun bukan milik kita. Tapi secara umum, ya, waktu kita sewa, ya, itu nggak akan jadi aset kita. Anda bayar sewa ruangan, sewa kamar, kos, ya. Dari kos itulah Anda berkembang jadi mahasiswa yang berprestasi. Kalau nggak ada kos itu, Anda mungkin harus pulang-balik rumah di Surabaya Barat atau di luar kota, di luar Pulau Jawa gitu kan. Ongkosnya gede. Tapi dengan Anda menyewa itu, Anda kan dapat keuntungan yang sifatnya mengurangi cash Anda kan. Tapi Anda nggak perlu keluar cash banyak. Itu aset buat Anda. Tapi apakah aset tadi dicatat di dalam balance sheet? Kan tidak. Karena memang bukan milik Anda. Nah, itu off balance sheet. Jadi substansinya dia aset atau hutang, tapi nggak masuk di laporan yang mencatat aset atau hutang. Dalam hal ini adalah balance sheet atau statement of financial position. Ada lagi di slide yang saya bagikan, ada namanya SPE, ya, Special Purpose Entities, entitas yang sengaja dibuat untuk tujuan khusus. Ya, ini memang gray area ya, area abu-abu. Ya, saya itu pengen pinjam duit, ya. Tapi demi supaya saya tidak mencatat hutang tadi, saya dirikan perusahaan khusus, namanya SPE tadi, ya, SPE Special Purpose Entities, yang tujuannya dia yang pinjam duitnya, saya ngambilnya dari dia, dan kebetulan dia anak atau cabang saya yang nyatat dia, saya nggak perlu pak. Berarti ada pinjaman dan itu bisa saya pakai untuk operasional, tapi nggak masuk di balance sheet saya, ya. Wah itu kok kayaknya nggak benar ya, selama koridor akuntansi masih membolehkan ya jangan bilang nggak benar, tapi bisa jadi nggak patuh, ya kan, nggak layak. Jadi sesuatu yang secara hukum benar belum tentu itu patut, ya, belum tentu itu layak. Saya nggak pernah loh meminta Anda hidupkan kamera, betul kan? Berarti kalau Anda matikan kamera pun oke, tapi nggak patut. Ya, ketika saya percaya ke Anda dengerin, Anda malah tidur, Anda malah pergi, Anda malah nggak dengerin, gitu ya, sakit tahu. Ya, jadi terima kasih kalau Anda walaupun tidak kelihatan tapi tetap menyimak, gitu ya. Itu mungkin bukan saya yang memberi apresiasi, yang di atas yang memberi apresiasi. Oke, kita hampir selesai, ya, Ini sudah masuk tahap disclosure. Jadi apa yang harus diungkapkan, apa yang harus didisclose di notes, ya, di catatan laporan keuangan terkait dengan non-current liabilities, yang pasti sifatnya, ya, sifatnya itu current atau non-current, jatuh temponya kapan, interest rate-nya berapa, gitu ya, apa syarat-syarat pelunasannya, convertible nggak tuh, bisa nggak liabilities di-convert jadi saham, kalau bisa ya diungkapkan. Kreditor waktu minjamin duit ke kita kasih batasan nggak? Kalau ada, tulis di notes supaya pembaca, investor atau siapapun yang baca, oh dia ini pinjam duit tapi ada syarat-syarat dari kreditor seperti A, B, C gitu ya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Ya, jaminan, ada nggak jaminan hutang kita? Kalau nilainya cukup signifikan ya harus diungkap. Ya, supaya orang tahu, siapapun dia ya, investor atau kreditor tahu bahwa oh ada aset dia yang nggak bisa dipakai karena jadi jaminan. Ya kan, itu harus ditulis di notes. Fair value kalau dipakai, ya, fair value baik dia jadi, maksudnya gini, fair value itu harus diungkap, ditulis di notes, entah kita pakai fair value option atau enggak. Jadi kalau tadi 103,8 itu carry di pasar nilainya 106, Anda mau pakai enggak? Pakai ya. Kalau pakai kan berarti nggak perlu notes, karena kan Anda sudah menjurnal dia mengikuti nilai pasar. Tapi kalau Anda nggak pakai, Anda harus tulis, oh di pasar nilainya sekian.
supaya pembaca tahu, paham, nilai utang di pasarnya lebih tinggi atau lebih rendah. Sinking fund itu kayak uang jaga-jaga ya. Kira-kira di masa depan akan keluar uang tertentu nggak? Ya, jadi kalau sekarang saya punya karyawan, saya punya orang kerja di saya, besok dia pensiun, saya harus bayar pesangon nggak? Ya itu sinking fund. Nah itu harus ditulis di disclosure, ya. Supaya apa? Sekali lagi pembaca tahu di masa depan dia harus keluar duit nih. Berarti kalau sekarang saya invest dia masih bisa berbayar bunga ke saya. Kira-kira di masa depan dia masih bisa nggak ya? Karena 5 tahun lagi dia harus bayar pegawai pesangon dan semacamnya. Termasuk coba lihat yang paling bawah. Paling tidak kalau sekarang 2020, utang yang jatuh tempo 2021, 22, 23, 24, 25 harus saya disclose. Ya, harus saya tulis di notes. Ya, di catatan laporan keuangan, bukan notes payable ya, tapi notes to the financial statement harus saya tulis. Kenapa? Sekali lagi, supaya pembaca paham bahwa dia masih punya kewajiban dalam 5 tahun sebesar ini. Ya, supaya saya tidak banyak menuntut perusahaan. Bayar dividen dong. Ya, dengan membaca ini kan perusahaan bisa ngomong, Bapak pemegang saham, kami harus tetap bayar utang. Kan saya sudah tulis di notes, di disclose. Kalau Bapak tetap invest ya harusnya Bapak juga maklum dong kondisinya. Itu maksudnya. Ya. Itu disclosure. Lalu apalagi yang harus di disclose? Nah ini mungkin akan muncul di UAS mungkin ya menjadi satu soal. Ini rasio yang namanya debt to asset ratio. Ya, hitungnya gampang, total debt dibagi dengan total aset. Ya. Pak, makin besar makin bagus atau makin jelek? Logikanya kalau kita makin banyak hutang kita makin gak fleksibel. Berarti harusnya debt to asset ratio diupayakan ditekan gitu ya, ditekan. Berapa Pak normalnya? Akuntansi sepertinya nggak ada ini ya, nggak ada batasan ya. Tapi kalau di pajak seingat saya perbandingan hutang dengan modal itu maksimal 4:1 ya, 4:1. Jadi kalau mau hutang lebih banyak paling nggak 4:1. Jadi kalau saya punya total aset 500, hutang itu maksimal harus 400 ya menurut pajak. Ya, bukan berarti perusahaan harus tutup kalau utangnya 450, equity-nya 50, bukan berarti gitu ya. Tapi sudah nggak sehat kalau dia sudah lebih dari 4:1. Ya, sehingga nanti interest expense-nya itu bisa koreksi fiskal positif sama pajak. Kalau perbandingan utang dengan modalnya tidak sesuai aturan pajak. Tapi kalau di akuntansi ya tergantung kasus ya. Tergantung kasus. Pokoknya makin tinggi debt to asset ratio itu makin jelek. Ya, makin jelek. Karena itu berarti kan hidup kita sehari-hari itu bukan untuk menyenangkan pemilik, ya bukan untuk berkembang, tapi untuk bayar hutang. Kita makin gak fleksibel kan. Ya. Apalagi rasio yang lain ini, ya times interest and formula. Jadi EBIT itu earning before interest and tax. Laba sebelum pajak atau laba sebelum pajak dan laba sebelum bunga ya. Jadi laba sebelum net income ya, gampangannya kayak gitu. Itu dibagi dengan beban bunga. Jadi EBIT itu kan didapat di income statement sebelum net income ya, jadi net income kan paling bawah. Nah, sebelum dapat net income kan ada interest expense, ada income tax expense. Nah di atasnya ada yang namanya EBIT ya, ada yang namanya EBIT. Terus dibagi dengan interest expense, ya, dibagi dengan interest expense. Interest expense itu ada di income statement juga, ya, di bagian khusus di income statement ada yang namanya interest expense, ya. Ini rasio-rasio akuntansi yang ada lagi nggak rasio akuntansi setelah rasio akuntansi yang terkait dengan lingkaran liability. Ya, antara liability. Jadi seberapa sering kita bisa melunasi interest times interest earned. Jadi seberapa sering kita akan melunasi hutang yang jatuh tempo. Semakin besar ini kita makin bagus berarti. Kenapa? Berarti kan kalau saya anggap aja 30 kali ya, dari sekian banyak hutang dibanding 50 kali dari sekian banyak hutang, itu kan berarti semakin sering saya bisa bayar bunga dalam hal ini, itu makin bagus. Baik, saudara-saudara, ya sebentar saya create dulu QR code-nya
Ya, saya create dulu QR code-nya. Bentar ya. QR code itu biasanya apa namanya? 10 menit ya. Saya share screen. Saya share screen. Silakan Anda capture. Bagi yang sudah selesai, boleh left. Ya, silakan Anda capture. Bagi yang sudah selesai, silakan left. Kalau yang bermasalah, tadi sudah saya sempat, bahkan dari minggu lalu sudah saya ingatkan ya. Jadi harusnya Anda sudah antisipasi. Ada masalah kalau tidak pakai laptop, karena Anda nggak bisa capture pakai Petra Apps, Petra Mobile atau yang lain. Ya, tapi kemarin di kelas saya yang lain bisa mengcapture walaupun dia pakai handphone. Ya, jadi harusnya nggak masalah. Silakan Anda live kalau Anda sudah selesai mengcapture QR code ini. Ya, makasih. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, Thank you, Pak. Makasih, ya, Pak. makasih. Ya, Makasih, Pak. Makasih, Pak. terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih. Pak Toli. Pak, itu Devinia katanya dia nge-lag, Pak. Lag terus? Dia nggak bisa keluar gitu. Sama kayaknya nggak bisa absen. Oh, nggak bisa absen. Iya, dia lagi matiin paksa ini, Pak, katanya, Pak. Oh, gini aja. Hubungi saya di WA atau Line ya. Oke, Pak. Nanti saya kasih tahu ke dia, Pak. Ini siapa ya? Ini saya Simon, Pak. Oh ya, tolong ya Simon. Oke, Pak. Makasih, Dia Simon. oke, Pak. Sama-sama, Ya. Pak. Ya. Pak. Ya, siapa ini? Pak, ini tadi Jessica. Jessica, kenapa? Jadi Lawrence ada WA Bapak. Soalnya tadi waktu mau jawab terus mic-nya error. Oh, ya wes. Ya. Ya. Makasih, Jess. Ya, terus sama mau tanya, Pak, itu yang untuk minggu depan gimana jadinya? Oh iya, saya lupa ngomong. Tolong di line teman-teman tes ya. Iya. Berarti tesnya 12, 13, 14. Bab Hari ini kan 12, chapter 14. bab 12, 13, 14 ya. 12 itu intangible, 13 itu current liabilities, 14 itu non-current liabilities. Ingatin saya kirim rekaman latihan ya. Bentar, Pak.
Pak, bab 12 itu intangible, terus 13 itu current Liabilities. liabilities. 14 yang hari ini, non-current liabilities. Oh iya, bentuknya pilgan ya, Pak? Iya, Pilgan, pasti. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Jess. Pak, mau Ya. nanya. Tes satumu ya? Iya, apa ya? Tunggu ya, bentar ya, saya pikirin ya. Oh iya, Pak. Ya, Oke, makasih, terima kasih, Lydia. Pak. Ya.